Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah remaja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan, kita diizinkan, kita diberi kemampuan dan juga kita diberi kemauan untuk bisa senantiasa memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki amal soleh kita. Setelah mungkin kita pernah tergelincir, setelah mungkin kita pernah berbuat maksiat. Semua Bani Adam itu pelaku dosa, tapi sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang mau bertobat dan menutupi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Maka qadarullah, takdir Allah mempertemukan kita di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat, di saat orang mungkin mengisi hari Sabtunya dengan beraneka macam kegiatan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita, mengarahkan kita, kaki kita, tangan kita, jiwa kita, tubuh kita melangkah ke masjid ini dalam rangka untuk memenuhi undangan panitia melakukan kajian. InsyaAllah kajian ini adalah kajian rutin dan saya kebagian menjadi pengisi salah satunya. Nanti kamu ingat-ingat aja, saya kebagian Sabtu keberapa ya. Maka di Sabtu itulah, kalau tidak ada udzur, tidak ada acara lain, saya akan datang bersama-sama dengan teman-teman remaja yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Rasul kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, para istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat, sahabiah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun juga. Wani fil arsadukumullah, memang segmen untuk antum, segmen untuk remaja di kalangan kita itu masih sangat sedikit. Tidak banyak ustadz, tidak banyak para pemikir, tidak banyak para tokoh yang membidik segmen kalian. Maka ketika tadi siang saya melihat di sebuah stasiun televisi ada satu program remaja, namanya Generasi Zeru, tulisannya itu Zeru ya. Mungkin maksudnya dia generasi seru, tapi diganti Z menjadi Generasi Zeru. Pertama, kalau kita lihat tayangan itu biasa saja ya. Ada tayangan musiknya, ada tayangan artisnya, ada tayangan liputan wisatanya ya. Biasa saja, kelihatan seperti program-program breakthrough ya, seperti program-program MTV zaman dulu, seperti program-program remaja. Grafisnya keren, cara penyajiannya juga bagus, gaul, bahkan ada beberapa ilusi, ada beberapa sulap dan lain-lain untuk sebagai sebuah hiburan. Cuma saya agak curiga. Kemudian saya tonton lagi. Ini apa ini? Ini apa? Dia membahas tentang pahlawan. Jadilah kalian menjadi pahlawan buat keluarga kalian, menjadi anak remaja yang bisa dibanggakan. Jadilah kalian sebagai pahlawan buat orang tua kalian, menjadi anak yang bisa berbakti kepada mereka berdua. Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah seseorang yang diberi energi oleh Tuhan. Nah, ini sudah mulai nih ya. Diberi warna oleh Tuhan ya, sudah mulai lagi nih. Dan ternyata baru ketahuan di menit-menit terakhir
bahwa memang program generasi Zeru tadi ya, itu memang program miliknya salah satu agama tertentu di Indonesia ini. Kamu bisa bayangkan di tayangan itu, ini kita belum masuk materi ya, di tayangan itu mereka menyediakan beraneka macam fasilitas. Instagramnya ada generasi Zeru, Facebooknya ada generasi Zeru ya. Kemudian websitenya ada. Bahkan kalau kalian remaja pengen curhat, kita ada 24 jam menerima curhat kamu melalui telepon 021 sekian 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 sekian. Kalau mau SMS silahkan di 081 sekian sekian sekian. Kalau mau WA curhat silahkan. Mereka tampung semua remaja yang pengen mendekat sama mereka. Saya kemudian berpikir ya, tidak ada program yang seperti ini di kita. Kalau tahu ada program Islami, di kita itu ada program khazanah ya, ada program umat, ada program apa. Tapi yang membidik langsung kepada kalian itu tidak ada. Makanya kemudian saya sering berpikir, apa sih magnet yang bisa kita gunakan untuk remaja? Apa sih daya yang bisa membuat kalian datang ke masjid? Apa sih yang membuat remaja seperti kalian mau bincang-bincang tentang Islam? Akhirnya saya bikin majalah. Kemarin ketika saya dihubungi sama panitia, saya sudah ada niatan ya. Mudah-mudahan sudah dicatat sama Allah sebagai amal baik. Besok ke Karanganyar, ke Masjid Agungnya, ketemu sama remaja-remaja di sana. Saya mau bagi-bagi majalah Open Minds. Saya sudah bilang kayak gitu. Tapi kok daruwah ya, saya lupa ya. Akhirnya kemudian belum rezeki antum untuk dapat majalah Open Minds. Orang nanya, kenapa open mind? Kenapa kok nggak pakai kalimat Islami aja? Misalnya majalah remaja Magfirah ya, atau mungkin majalah remaja Ar-Rahman, atau mungkin majalah remaja apa gitu. Enggak, saya memang cenderung untuk memakai bahasa-bahasa kalian. Nah, tema yang dipakai untuk kajian sore ini adalah How deep is your love to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini kemudian saya angkat. Kalimat How deep is your love itu adalah salah satu kalimat yang sering kita dengar dinyanyikan oleh salah satu grup band, nggak tahu dari barat, dari Amerika atau dari Eropa. How deep is your love? Seberapa dalam cinta kamu kepada Allah? How deep is your love to Allah? Seberapa dalam cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalnya orang ngomong How deep is your love to me? Berapa kadar cintamu kepada saya? How deep is your love to your love ya? Berapa kadar cintamu kepada kekasihmu? Setiap orang akan mengatakan I have so much love. Saya punya banyak sekali cinta untuk kamu. Saya punya banyak sekali cinta untuk dirimu ya. Wong lanang nek dikon gombal pinter ya. Saya punya banyak sekali cinta untuk diri kamu. Kalau seandainya bumi ini penuh dengan cinta, maka itulah cintaku kepada dirimu dan lain-lain ya. Maka saya akan ingatkan teman-teman dengan sebuah qaul. Qaulnya siapa? Perkataan. Perkataannya siapa? Perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini. Walikulli wahidatin minhuma banun. Di antara dua hal, dunia dan akhirat itu ada banun. Banun itu generasi. Antara akhirat dan dunia itu ada generasi. Banun. Kalau bahasa kita mungkin kita bisa bahasakan yang lain, bukan generasi. Antara dunia dan akhirat itu ada fans. Ada apa? Fans. Fans itu apa? Penggemar. Ada orang yang sangat menyukainya, ada orang yang sangat lovers ya. Kalau misalnya orang bilang sepak bola mereka suka, mereka pakai bahasa fans ya, atau supporters atau hooligans kalau dalam bahasa orang Eropa. Kalau mbak-mbak misalnya suka sama movie, maka mbak-mbak akan disebut sebagai movie mania ya, orang yang menyukai movie. Kemudian kalau misalnya kalian suka sama buku, kalian disebut sebagai book lovers ya, penyuka buku. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan walikulli wahidatin minhuma banun, dan di antara dua hal ini, dunia dan akhirat itu ada banun. Banun itu ada generasinya. Kemudian disebutkan
fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu generasinya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi generasi dunia. Fa innal yawma amalan wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah hari beramal dan tidak ada perhitungan, sementara nanti di akhirat adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi amal. Inilah yang kemudian mengatakan kepada kita bahwa pasti ada aspek yang kita sebut dengan terbelah. Ya. Kita mungkin hari ini dikatakan kamu jangan jadi pemecah belah dong, kamu jangan menjadi seseorang yang bikin pecah belah dong, pecah belah. Kita dengar kayak gitu terus. Padahal antara generasi dunia dengan generasi akhirat itu memang berpecah belah, tidak bisa jadi satu. Antara hak dengan batil itu memang berpecah belah, tidak bisa jadi satu. Makanya Quran itu menjadi apa? Furqan. Furqan itu siapa? Furqan itu adalah pembeda yang bisa membedakan mana yang dikatakan benar dan mana yang dikatakan tidak benar. Sebab apa? Kalau kita diminta bersatu untuk hal-hal yang memang tidak bisa bersatu, kita susah. Kamu disuruh bersatu, padahal memang tidak ada unsur-unsur yang bisa membuat kita bersatu. Akhirnya persatuan kita semu. Generasi akhirat tentu saja apa? Berpikirnya tentang akhirat. Day to day-nya, hari ke harinya, minute by minute-nya, second by second-nya, berpikirnya akhirat. Contoh, kalian lihat liputan di televisi, demo 4 November. Kalau kalian generasi akhirat, mikirnya subhanallah, langsung gitu dulu ya. Munculnya dari mulut kita dulu, subhanallah, 2 juta orang kumpul di situ membela Islam, Allahu Akbar, gitu ya. Karena apa? Generasi akhirat. Tapi kalau generasi dunia, buset, ya kan? Tuh orang mau ngapain tuh, ya? Segitu semua fanatik semua tuh sama Islam, ya? Mau bikin rusuh tuh paling, ya kan? Pasti kerusuhan tuh, ya. Beda ya, seorang yang generasi akhirat dengan seorang yang generasi dunia. Generasi akhirat, mereka rela kehilangan dunianya untuk mendapatkan apa? Akhiratnya. Tapi generasi dunia, mereka rela kehilangan akhiratnya untuk mendapatkan dunianya. Loh, ini loh beda. Beda, tidak bisa jadi satu. Makanya saya bilang, how deep is your love to Allah? Berapa sih cinta kita kepada Allah itu? Orang kalau untuk mencari akhirat dengan orang kalau untuk mencari dunia, itu usahanya sama, Mas. Sama. Sama-sama seriusnya, sama-sama getihnya, sama-sama melakukan upaya yang terbaik. Misalnya, maaf ya, ini sedikit intermezzo aja. Mas-mas di sini karena mau persiapan nikah, ya. Di SMA tapi semikir nikah, goro-goro mau coba buku-buku nikah, ya. Lu beda buku-buku, ya kan? Itu akhirnya apa? Bikin usaha untuk memperjuangkan kalian, Pak, ya. Makanya terakhir status Facebook saya kan saya tulis belum, ya, jomblo. Belajarlah sama presiden kita. Presiden kita itu suka silaturahmi. Semua ditemui, ya, Ormas, TNI, Kopassus, semua ditemui. Cuma belum, kalau ingin silaturahmi sebaiknya yang fokus. Kalau kamu pengen melamar akhwat, yang ditemui itu bapaknya, jangan pakdenya, pakdeknya, mbahnya, RT, RW, kelurahan. Tapi kurang mau nih bapak, bu nganti lebaran kuda, kurang bakalan itu deh, ya. Kenapa? Kamu nggak fokus. Kamu nggak usah silaturahmi kemana-mana. Nek niatmu pengen mendapatkan dia, parane Pak ngomong api-apian. Assalamualaikum Pak, saya ingin melamar anak bapak. Selesai, ditolak ya cedok, ditolak ya cedok, ya kan? Selesai masalah. Enggak, ini. Kamu akhirnya apa? Jualan, buka warung,
bakso ke, mie ayam ke, jagung bakar ke, pentol bakar ke, bakso bakar, bakso goreng, apa terserah. Tapi apa? Kamu nggak serius untuk mencari ini, mencari dunia ini. Ya. Ini gagal apa mas? Jagung pak. Nanti jagungnya. Ini piro, telu, Tutup jagung bakar kubur telu. Ya namanya bisnis kecil-kecilan Ustaz. Ya. Nggak serius. Maka apa? Yura itu apa-apa. Mbak-mbak misalnya mau jualan online. Moro nek ngene kancane pas gawe jilbab dipoto cekrek. Jile hanger fotone ning pepean, ya kan? Serius enggak? Enggak serius. Paling nek ono sing kok gur kok, Mbak kuwi regane piro? 1,5 juta Dek. Piye pesen? Ora kok. Aku malah tertarik karo pepean jejer iki lho, ya kan? Enggak serius. Ya. Bisa mendapatkan? Enggak bisa. Kamu sekolah, enggak serius. Bisa lulus? Nggak bisa. Dunia ini dicari juga dengan serius. Coba kamu perhatikan bagaimana orang serius banget jualan. Kamu masuk ya sebuah department store, kamu di depan sudah disapa sama mbak-mbak yang tugasnya cuma memang nyapa tok. Dia digaji itu gue sekedar menyapa, nganggo selempang ngono kae, ngadeg ning ngarep lawang, ngadeg terus, ya kan? Ora oleh nunggu parani mandori, ngadeg, ya kan? Tugasnya apa? Selamat datang kakak, ngono tok. Dibayar cuma bilang selamat datang kakak, mau nek wis belanja, terima kasih kakak, selamat datang kembali, ya kan? Serius. Loh, mas, aku mau gaji guru tok. Iya, dan buat apa? Memuaskan pelanggan. Kowe mlebu. Kowe dituntut karo Mbak Es itu. Butuh apa kakak? Bisa dibantu kakak? Serius. Notone tenanan, ya gawe ini kartu diskon tenanan. Kemudian perlu kok didata jenengmu. Kemudian setiap kali kamu lewat department store itu tiba-tiba SMS mlebu klik, dapatkan potongan 50% untuk beberapa item berikut ini. Serius. Akhirnya apa? Mati mereka, duitnya akeh. Sedangkan kita cowok-cowok ini kalau ditanya sama ustadznya, mas, kamu sekarang bisnis baru ya? Iya ustadz. Jawabannya apa? Kecil-kecilan ustadz. Ya, ngomongmu kecil-kecilan terus, ya. Nanti somen juga kecil-kecilan, ya. Tapi kalau kamu bilang doakan ya ustadz, mudah-mudahan usaha saya berkah. Bisa tambah gede. Untuk dunia mereka serius. Nah, problemnya adalah apa? Kalau kita ini abnaul akhirat, ya, monggo saya ajak kalian itu untuk apa? Serius mencari akhirat. Tenanan, ora sambil ngaji serius. Gowo catatan, direkam, go tekan omah, baleni meneh. Nek perlu dihafal lagi. Quran serius, ngapal gini serius. Ada surat dihafalkan. Alif lam ra, ulang ini. Alif lam ra. Nek Quran alif lam ra kabeh wis hafal ya. Kalimat selanjutnya, tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Siji apa gimana? Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Kedua, kata Ustaz, iya, fokus di masalah tahfidz. Kalau ayat itu kamu baca 40 kali, ya, dalam satu hari kamu hafal satu ayat. Lagi lurus yo. Tilka ayatil kitabi wa qur'anin mubin. Nanti naik motor. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Kowe goreng tempe. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Langsung mas, tilka ayatul. Wih serius sih ngono kuwi. Nek ra serius, tilka sangal ya, sangal ya nih wae sangal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Surat Al-Hijr. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat mereka akan kepingin menjadi, oh seandainya saya dulu di bumi itu menjadi seorang muslim. Maka di ayat berikutnya itu kita bisa baca. Nah, sekarang lagi tren ya,
Al-Maidah ayat 51. Kalian panitia di sini besok Car Free Day bikin booth di depan. Tulis yang hafal Al-Maidah ayat 51 dapat bubur ayam gratis. Gerakan menghafal Al-Maidah ayat 51. Saya tok ayo. Ya kan? Ini kono. Ya. Itu geger, kamu bisa diliput sama media massa. Ya. Gerakan menghafal Al-Maidah ayat 51. Ini penting sekali. Keseriusan untuk mendapatkan tujuan. Makanya saya kemarin sempat kepingin ya bikin komik ya. Sebab sekarang ini orang liberal, orang musuh-musuh Islam itu mendekati kalian dengan berbagai macam cara. Bikin komik, yuk bela Quran. Di saat kemudian remaja kita kalau kita kasih buku-buku yang serius itu pada nggak mau baca. Filmnya gue ngaji ini gitu ya, karo koncone teko ngomong bagi mulai. Nanti kon maca buku gedhu lu ora gelem. Ngantuk Mas, ngantuk ya kan. Mending maca dulu ya. Tapi nek kon maca WhatsApp kok iso kuat ya. Nanti bengi-bengi mbak-mbak itu wajahnya bersinar ya. Kamare pateni wajahnya bersinar. Gue kaget. Nduk wajahmu bersinar amalanmu apa ya? Mboten apa-apa Bu. Kok wajahmu bersinar? Niki lho Bu kena Android itu ya. Wajahnya bersinar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan dua ini ada generasinya, abnaul akhirah wa abnaud dunya. Maka wala takunu min abwabid dunya. Janganlah kalian menjadi generasinya dunia. Nanti kalau bisa besok pas pertemuan berikutnya panitia sudah bikin stiker. Stikernya tulisannya enteng ya. Abnaul akhirah ya. Desain sing apik. Motornya peserta sing diparkir kuwi tempelane mun iso plat nomor kabeh. Abnaul akhirah. Ya, abnaul akhirah. Jadi kita ini semangat. Mbak-mbak sing iso jawit gayo tas kok gandum, sablon, abnaul akhirah. Mas-mas yang pintar bikin kalender, gawe yo kalender salaman tok ae. Iki mumpung wis bulan November. 12 bulan ditaruh bawah, atas tulisi grafisnya apa? Abnaul akhirah. Untuk apa? Mengingatkan kita ini kampungnya di akhirat, bukan di dunia. Mbak-mbak sing pengen duwe motif jilbab, gawe yo motif jilbab tulisan Abnaul akhirah tapi akeh banget. Abnaul akhirah, Abnaul akhirah. Sarai ini Abnaul akhirah kabeh. Semuanya kita manfaatkan. Serius dalam apa? Dakwah. Coba cek itu, orang kalau nyalonkan pilkada seriusnya nggak karu-karuan, cuma pengen apa? Jadi pemimpin. Padahal pemimpin itu hisapnya paling lama. Kayak ini, kamu kan dikasih tuh ya air minum mineral. Itu media itu, media dakwah. Kowe gawe stiker sing sak glundung mbok ketoki dhewe. Templekan ning ngono, sak arep ngombe abnaul akhir. Jadi semua itu kita arahkan ke sana. Sebab apa? Sekarang abnaud dunia itu day to day, tiap hari mikirkannya apa? Makar untuk apa? Untuk menahan laju dakwah Islam. Kamu dicekoki. Jadi wong lanang iku kuliah sing dhuwur. S1, nek perlu S2, nek perlu S3 ning luar negeri. Murid-murid pikiranmu rada piye ngono, terhadap Islam. Kemarin ada budayawan bilang Islam kok dibela. Islam tidak usah dibela. Justru kita ini yang harus dibela sama Islam. Masuk akal nggak omongan itu? Masuk akal. Islam nggak ngopo-ngopo kok dibela. Emang Islam ngopo? Orang ngopo-ngopo kan? Orang ngopo. Justru kita ini yang butuh dibela sama Islam. Kamu pasti tersihir dengan omongan itu. Oh iya, betul ya, pinter ya ngomong itu. Terus kalimat dia berikutnya, saya membela Islam. Berarti saya membela budi. Saya ini budi. Saya membela budi. Berarti budi ini saya atau bukan? Bukan. Budi is budi, burhan is burhan. Saya membela budi, berarti budi saya atau bukan? Bukan, budi orang lain. Lah kalau saya membela Islam, berarti saya Islam atau bukan? Menang kamu.
bukan, berarti saya bukan Islam. Itu otak-atik otak yang sekarang sedang banyak menimpa diri kita. Delok kan meme-meme itu. Semuanya kayak gitu. Makanya hati-hati ikhwan fillah sadaqumullah, gondelan sing kenceng terhadap apa? Talinya Allah. Jadikan abnaul akhirat sebagai prinsip hidup kita. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya, bukan berarti Anda tidak boleh punya titel, bukan berarti Anda nggak boleh kuliah. Salah. Anda silahkan kaya, Anda silahkan bertitel, Anda silahkan kuliah. Tapi apa? Dibawa ke arah abnaul akhirat. Maka kalau kita menjadi seorang abnaul akhirat, cinta kita terhadap amal solih, cinta kita terhadap Allah itu melebihi dari cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ada sebuah contoh. Pada saat itu terjadi perang Tabuk. Tabuk ya Pak ya, bukan Tabuk. Tabuk ini Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang paling berat. Musim panas, Rasulullah mengerahkan sekitar 30.000 pasukan. Dan 30.000 pasukan itu Rasulullah sampai nolak-nolak mujahid. Jadi ada orang datang, Rasulullah saya pengen ikut perang. Gak usah. Kok ditolak? Kenapa Ustaz? Ditolak karena Rasulullah sudah kehabisan kendaraan. Jarane wis entek. Karena untuk menuju Tabuk itu dibutuhkan 15 hari perjalanan. Kowe pengen ngerti 15 hari perjalanan dengan menggunakan kuda itu jaraknya kira-kira sepiro? Saya ini Google Map ora ya. Metode apa? Mode transportasi kuda, ono kereta api, mobil, karo jalan kaki. Ya. Saya kasih pandangan, orang kalau pengen punya kuda sekarang itu nilainya sekitar 20-30 juta satu ekor. Biaya perawatannya, saya tanya teman saya yang punya kuda itu sekitar 1,5 juta per bulan. Artinya kalau Rasulullah perang dengan 30.000 orang, masing-masing dapat satu kuda, belum termasuk kuda yang membawa barang-barang ya. Itu berarti ada 30.000 kuda. Berarti kalau sekarang kita punya 30.000 kuda, kita harus punya 1,5 kali 30.000. Pengen dewe. Mahalnya peperangan itu seperti itu. Makanya nek kowe cukup gladi, rego 150.000 yo aja eman-eman. Wong lanang kan kudu duwe senjata. Rakyat kamu isi penting rumah, betul-betul nopo ya kan. Tapi kita harus punya jiwa kesatria. Nah, di sini Ikhwanifillah ada salah satu sahabat bernama Abu Haythamah. Abu Haythamah ini ketinggalan peperangan. Pasukan sudah pada berangkat, beliau tertinggal. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pulang, sedih, nangis, air matanya bercucuran. Dihibur sama istrinya. Istrinya ini dua, ya, ada dua istri dia. Dihibur pakai apa? Dihibur dibikinkan tenda. Tendanya wapi, jerone kayak buah-buahan, makanan, permadani, kasur, pokoknya enak banget. Dua-dua istrinya bikin tenda semua. Abu Haythamah pulang kemudian melihat, wallahi istriku, dia bilang, meskipun di tenda itu kamu berikan makanan yang lezat, permadani yang indah, aku tidak akan memasukinya sebelum aku menyusul Rasulullah SAW ke medan perang Tabuk. Tidak adil seorang nabi berperang 15 hari perjalanan, panas terik mentari menggarang, sementara aku sedang asik-asikan dengan dua istriku. Itu kecintaannya terhadap Allah melebihi kecintaannya kepada dunia. Subhanallah. Nek kowe Mas, kalau kita jomne jihad, ya, perang, ketinggalan demo itu, oh wis mangkat to, wis ora apa-apa lah, ning omah wae, ya kan. Jangan semuanya berangkat berdemo, harus ada yang menjaga ibu-ibu dan adik-adik kita ya. Ibu arep apa kira sing apa-apa ya kan. Yang kedua, contoh betapa para sahabat itu mencintai amal soleh, mencintai Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab sholat asar telat. Dia ngecek kebun-kebunnya, sampai masjid sholatnya bubar. Dia bilang sama anaknya, gara-gara aku ngecek kebun, aku terlambat sholat asar. Sholat asar sudah bubar. Maka wallahi saya sedekahkan
seluruh kebun yang saya periksa tadi saya kasihkan kepada orang-orang miskin. Itu luar biasa. Kamu pernah nggak mas ngecek WA, sholatmu telat, gara-gara ngecek WA, sholat saya terlambat, maka saya sedekahkan akun WA saya. Dengan akun WA kami bisa sedekahkan HP saya. Gara-gara ini saya telat ke masjid. Betapa kemudian para sahabat Rasulullah SAW memiliki cinta yang sekeren itu. Pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah mengkader sahabat kok bisa mencintai Allah sebagus itu? Saya buka-buka di referensi yang saya dapati, ternyata Rasulullah itu punya 3 metode dalam mentarbiyah sahabatnya. Metode pertama adalah apa? Qudwah. Qudwah itu contoh, menjadi teladan. Bagaimana seorang nabi diteladani oleh para sahabatnya. Maka mas, mbak, jadilah kalian sebagai duta-duta dakwah Islam yang perilaku kamu itu dilihat sama orang. Sing cah rohis, sing cah aktivis, jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Sebab apa? Kita ini tidak berbuat salah saja, itu dicari-cari kesalahannya. Apalagi kalau kita berbuat salah. Kalau bisa kamu jadi teladan di sekolah kamu. Yo rohis, rankingnya nomor 1. Yo rohis, tapi bahasa Inggrisnya nilainya paling tinggi. Jangan sampai justru kita menjadi alat bagi musuh Islam untuk mencederai kita. Kalau aktivis rohis, kakek ngaji ya. Jadi bahasa Inggris papat kakek ngaji ya. Ngomong-ngomong ya. Halo, mbak sing kudu ae dawa-dawa lho. Kakek fanatik karo Islam kae. Yang dibahas kudimu tok akhirnya delon PPKN kan nomor piro ya kan. Jangan sampai kita dijadikan tumbal oleh musuh Islam untuk menjatuhkan. Selama kita masih bisa menjadi teladan, jadilah teladan. Kalau dulu saya SMA, sosial kamu, saya ada program silaturahmi ke guru. Sebab kalau kamu berdakwah di sekolah tidak melibatkan guru, susah. Saya pakai pendekatan itu. Saya datangi guru saya ketika dia di rumah, tidak pakai baju safari, tidak pakai baju seragam guru. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak biasa-biasa saja, saya ngobrol gimana pak kabarnya, alhamdulillah. Ngobrol sebagai seorang anak didik kepada gurunya. Setelah itu kita bawain oleh-oleh. Besoknya di sekolah sikap dia terhadap dakwah menjadi lebih baik. Makanya kalau kamu kayak gini, bikin acara-acara kayak gini, usahakan gunakanlah acara seperti ini untuk mendekati mereka. Caranya gimana? Minta mereka suruh kasih sambutan. Bersambutan itu apa susah ini? Assalamualaikum pak, kawin undangan sing api. Sing kita desain kayaknya undangan sing api. Nek iso disesuaikan dengan muatan lokal Karanganyar. Karanganyar ini ciri khasnya opo? Kawin sing api nek ngono, nek iso nganggo basa Jawa krungu indil. Wonten kawin gatosan, wah aku malah iso kayak contoh ya kan. Itu nanti akan menaklukkan hati-hati orang-orang yang hari ini mungkin dengan dakwah kita masih agak gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah menggunakan pola apa? Pembiasaan. Setelah pola qudwah, Rasulullah menggunakan pola pembiasaan. Makanya dalam Islam semua itu harus dibiasakan. Gue adik pak, sholatnya cek keter. Bawa sholat malah wani. Dek, bawa sholat dek, gue ngobrol ngurusi aku pak. Sing ngerti aku sholat kalau rai, gue aku baru gusti Allah. Mereka sang ngurusi aku. Jadi mereka belum sholat dek. Itu semua orang dalam sopo. Sing mudeng bahasaku, sing ngerti bahasaku, gue aku baru gusti Allah. Gue aku mudeng karena bobo, ya kan? Lagi tren ya kalimat ini. Maka dibiasakan. Kita pun juga gitu. Sing biasanya mbak mas-mas sholat itu belum tepat waktu, dipaksa
40 hari paksa diri kita. Sing biasanya nek perjalanan suka menunda-nunda, paksa setiap kali ada adzan langsung mampir di masjid, enak-enak. Kalau nek luwe lho, Mbak. Nek luwe kan mesti mampir di warung toh. Ya kan apapun yang terjadi, ya. Aduh luwe panggilan alam langsung keluar di warung mangan wis. Kenapa itu tidak bisa? Kalau untuk urusannya sholat. Itu ya, Mbak. Pertama adalah khutbah, jadikan diri kita contoh. Kamu pengen ibu, kamu tidak nonton India, maka kamu jangan nonton Eropa, Korea, ya. Tapi ngomong Jawa ibumu, bu, sesungguhnya film-film India itu tidak mengajarkan kebaikan. Aku nonton Korea, dan waduh, kena aku, ya. Uswah. Kamu ngomong sama adik kamu, bu, kalau orang tua sih ngajeni, kamu nunggu caranya ngomong keras-keras, bentak-bentak. Kalau kamu tidak ngasih contoh, tidak bisa. Makanya Mas, Mbak, meskipun kalian masih muda, jadilah teladan di tempat kalian berada. Makan ya pakai tangan kanan, jangan sekali-kali pakai tangan kiri. Jangan berdiri kalau melaku-melaku makan, jangan. Kemarin di Facebook itu ada video siaran langsungnya Ustadz Isumansur ya. Nganggo kaos, nganggo motor, nganggo helm, keteriannya sekolah, numpak ninja. Sing komen dong bakal fokus kabeh. Orang melatih ustadznya tapi melatih ninjanya. Akhirnya apa? Berhenti anaknya pergi sekolah, terus ada karyawan dia dari Al-Quran itu pakai peci nasional, pakai koko, tapi naruh sandal itu tidak bagus, sandalnya berantakan. Akhirnya dipanggil, Mas, Ustadz sini Ustadz, tolong dipakai lagi sandalnya, kita ulangi. Ya. Kalau naruh sandal itu begini, dia lebih rono, dirapikan itu sandal jatuh. Itu dimulai dari kebiasaan. Ngulinake ndokok sandal. Cuma hal-hal yang remeh. Jangan lanang singgung ning omah ora tau teratur. Mulai suka pengajian, lagi nguculi, ucalke ember. Malah sosok sing ngaku aksi basket. Nek wajan. Ya kan? Wamarmu yo kapal pecah. Sepatu, kaos kaki yang paling lenyit ya. Yang kaos jeruk ya, yang kuno kakak dawa. Komputernya murung terus. Nyamuk elektrik mati rupane coklat. Ya. Padahal biru bagi biru putih-putih wis entek mati coklat. Ngisor longan iki ana bekas mangkok mie ayam ya. Jek enek apa balungnya ceker ini nanti metu jamure. Iki opo ini ya? Pembiasaan. Kalau kamu terbiasa kayak gitu, ke bawah sampai kamu nikah. Kasihan istri kamu nanti. Lah nek sing kemproh wetoke piye, Pak? Lah iki tambah meneh. Cewek kemproh wah medeni. Isuk 100, awan 100, sore 100, adusane arep turu tok. Malah arep turu 100. Soalnya 100 ora iso turu. Kedampingan, siksikan, rambutnya ketombe, wawake gatelan. Kalau yang kemproh itu perempuan, wah tambah medeni. Makanya pembiasaan dari sekarang. Metode Nabi yang ketiga adalah apa? Dialogis. Maka teman-teman di sini nanti kalau pengen dakwah atas nama Allah, lakukan proses-proses dialogis. Jangan ngomong. Nek kayak gini agak susah karena posisinya lu gone kursi dhuwur kayak gini awak bisa iki ya gone koyo kepajaran. Wah, ya. Biasanya kan kalau halakoh kecil, misalnya kamu bikin halakoh ya, ngomong 6. Mulailah dengan dialogis. Misal, sekarang ini kan lagi rame tentang apa ini? Pemimpin kafir tapi orang korupsi, apa pemimpin muslim tapi korupsi? Pilihannya gak enak, belas ya. Dua-duanya gak enak soalnya. Terus kamu ditanya, Mbak, misalnya pemimpin kafir, kebijakan ini semua membuat Karanganyar ini terentaskan dari kemiskinan. Renek wong miskin di sini, wabek sugih. Walun-alun iki sing kono ana air mancur. Walun-alun iki dadi permadani indah. Kowe melangkah kepengin ngantuk, kepengin turu. Masjidmu iki wae 12 lantai.
kayak masjid yang di Malang. Setiap lantainya itu fungsinya macam-macam. Lantai pertama sholat, lantai kedua walimah, lantai ketiga seminar, lantai keempat sunatan massal, lantai kelima pemenang. Tidak ada kejahatan sedikit pun. Maling rene, begal rene, aman sentosa. Terus koi. Nek pemimpin kafir model ini gimana? Kira-kira mau surga mau neraka? Bingung. Apa ya? Surga apa neraka ya? Aku bingung ya kan? Cewek itu ya, tanyakan itu ya. Ini malah gatel, ukur. Kenapa mesti bingung? Tadi saya lihat di akunnya Abu Janda, Ustadz Abu Janda Al-Bollywoodi, kurang ajar ini orangnya. Menyebut kami non-muslim dengan sebutan kafir itu adalah penistaan agama. Sebab kami juga percaya pada Tuhan, kami juga percaya pada Nabi Isa. Tapi kalian umat Islam memanggil kami sebagai kafir. Itu penistaan agama. Loh. Kalau kamu digitukan, kamu jawab begini. Ya, berarti aku menistakan agama ya, kan? Kliwi tau, ya kan? Bukaan Quranmu itu, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jelas tuh kalimatnya, kafirun. Rene. Qul ya ayyuhal non muslim. Rano. Kita itu sekarang sedang apa? Dibolak-balik gitu. Ibaratnya kamu mesin cuci loh, misal munggah dua udah bisa. Sekarang kalau kamu ditanya, kafir loh. Koyok siapa itu? Yang di India, Madam Teresa. Meninggalkan dunianya untuk berkhidmat pada kemiskinan. Masa koyok ngono lebus neraka. Berarti Tuhan adil. Ini apa banget loh, lebus neraka. Jawaban nganggo logika. Aku tekan Mas. Kowe kuliah ora? Iya. Ono wong kancamu tiba-tiba mlebu ning ruang kuliah. Nunggu. Melu perkuliahan. Bahkan ra trimo melu perkuliahan, pendak dino mlebu bareng kowe. Pas ujian, dia melu garap, melu ngerjakan soal. Pas pengumuman hasil ujian, bijimu yo karo bijine DE menang bijine DE. Kira-kira DE iki engko melu wisuda wae. Yo ora lho kok ora bijine karo kowe awake DE. Lah melu wisuda piye wong DE daftare ora. Bayar SPP ya orang duwe nomor induk mahasiswa ya. Bukaan datane ning UNS jenenge renek. Dhewe gur melu garap. Ning ora melu daftar. Ya ora bakal wisuda, mau nganti lebaran kuda, ya kan? Ora bakal wisuda. Itu loh. Kuncinya itu di apa? Syahadatnya. Bukan cuma pada aspek akhlaknya. Akidah, tauhid itu lebih tinggi daripada cuma sekedar akhlak. Maka kalau untuk menjadi seorang yang alim, omongannya halus, karo wong liya bantu, bukan muslim, itu masih bisa melakukannya. Tapi kalau ingin menjadi seorang yang diterima Allah di jannah, akidah ini bukan hal yang bisa ditawar-tawar. Akidah itu harga mati. Jadi kalau kita ngomong kafir, ya memang kafir. Masuk aku orang ngomong non muslim. Dan lagi pula kafir itu kan biasa ya. Kafaro yakfuru kafir. Nek kowe ora gelem tak celuk kafir, ya mlebu Islam ya. Akhirnya tak celuk muslim. Cuma kalau kafir ini pakai intonasi memang rodok nyakit ya. Kafir ya kan? Itu kan fair ya sebenarnya. Tapi kalau cuma bilang Islam itu cuma ada dua, kalau nggak muslim ya kafir, selesai. Munafik mereka adalah orang-orang yang suka membantu orang kafir. Jadi kajian sore hari ini titik tekannya adalah
pada aspek apa? Bahwa di dunia akhirat itu ada generasinya. Maka kunu, jadilah kalian abnaul akhir. Tulisan gede-gede di bukumu. Nah, itu seperti yang saya katakan, karena kita remaja itu suka sekali dengan produk-produk. Mbak-mbak kaweo gantungan kunci, tulisi abnaul akhir. We are abnaul akhir. Nanti tasnya ini buka lerekanmu, nyalingan abnaul akhir. Mas-mas bikin kalender, bikin apa produk-produk ke arah sana. Untuk menjadi seorang abnaul akhirat, maka kita diperintah oleh Rasul menggunakan 3 hal tadi. Satu adalah qudwah, menjadi orang yang bisa diteladani. Yang kedua adalah pembiasaan, memaksa diri kita untuk menjadi baik. Yang ketiga adalah proses pendidikan secara biologis. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di depan kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Term berikutnya adalah tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo moderator dikelola. Bagaimana orang Islam yang acuh atau tidak peduli dengan surat tersebut, padahal itu sudah jelas dibacakan. Baik, tentang orang Islam yang acuh tak acuh, bagaimana? Ya. Pertama, memang masyarakat kita ini terbagi menjadi banyak golongan ya. Ada golongan yang kita sebut tadi orang yang lebih memilih dunia mereka daripada akhiratnya. Mereka tidak mau kalau seandainya posisi dunianya itu tergantikan. Maka tanggung jawab kita sebagai seorang remaja hanya bisa menjadi penyeru, nida, ya, menyampaikan. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kalau nanti kamu ketemu sama seseorang yang mungkin melecehkan atau mungkin seseorang yang acuh, cuek, ya kita dakwai dengan bahasa-bahasa kita, dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami. Kita ini aneh. Kalau untuk kesebelasan kita rela membela, dan saya pikir tidak ada yang kemudian mencaci para pembela kesebelasan. Ya. Ada bonek membela Persebaya, ada Pasopati membela kesebelasan yang ada di Solo, kemudian ada Jackmania. Ketika mereka membela sepak bola, orang nggak ada ngomong jangan fanatik lah, ya, berpikirlah terbuka lah, ya, tidak ada. Tapi giliran kita membela agama kita, orang kemudian ngomongnya aneh-aneh. Ini satu hal yang lucu. Ada lagi? Selanjutnya, Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa ketertarikan dengan awan padahal belum wayangnya masa nikah? Kemudian bagaimana hukumnya ya, ketertarikan itu ada, itu tidak melulu harus ketika kamu sudah siap nikah. Ketertarikan itu muncul ketika kamu sudah mengalami apa yang kita sebut dengan pubertas. Jadi selama kamu pubertas, melihat lawan jenis sudah dikasih Allah dengan istilah kita ghorizatul jinsiyah. Itu tidak bisa hilang, ya, kecuali kalau kamu punya penyakit sukanya sama sejenis, ya, naudzubillah min dzalik. Tetapi itu hanya bisa kita taklukkan dengan ilmu. Nafsu itu ditaklukkan dengan ilmu. Makanya yang perlu kamu lakukan adalah menambah ilmu agamanya agar takut kepada Allah semakin besar. Kemudian bagaimana hukumnya ngetek akhwat di media sosial? Selama yang kamu tag itu banyak orang, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kamu tag cuma dia top, nah itu masalah. Ya, kesannya kemudian kamu ngasih tanda-tanda, ya, kode-kode. Ya. Yang ini bisa menjadi baper buat mereka. Seperti itu. Kalau hukumnya secara fikih ya nggak ada istilahnya hukum ngetek, ya, nggak ada sampai kayak gitu. Cuma ini lebih kepada etika kita sebagai seorang muslim. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, kita harus mendahulukan yang mana, antara menuntut ilmu syar'i atau berbakti kepada orang tua? Ketika ditanya ayun amali afdal ya Rasulullah, ya, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Itu urutan menurut Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Apakah mana yang harus kita utamakan, menuntut ilmu atau berbakti pada orang tua? Saya mungkin menangkap maksudnya gini ya, kamu mau taklim tapi oleh kalau bapakmu orang itu, gitu ya. Terus aku tuh dulu ya Pak, ya kamu harus cari cara yang terbaik bahwa menuntut ilmu kamu itu tidak menjadi masalah buat diri kamu.
Karena saya pikir orang tua juga tidak bakalan melarang kok kalau mereka tahu niatmu ke arah. Bagaimana kita sebagai aktivis masjid misal, namun teman-teman kita tidak sependapat dengan kita tentang program yang kita anggap baik. Kalau sebagai aktivis masjid misalnya ya soal demo ya, ada beberapa yang mengatakan demo itu nggak boleh di Islam karena ulil amri tidak boleh di demo ya. Kemudian kita debat di masjid ya, udah tinggalkan perdebatan. Kalau memang nggak sepakat ya wis, kita nggak bersepakat di sisi itu nggak apa-apa, tapi kita masih bisa bermuamalah secara baik ya. Karena Islam ini memang banyak sekali perbedaan pendapat, santai saja menghadapinya, jangan merungsung, jangan gontok-gontokan, kita bahas dengan kepala dingin, debat ya. Silahkan kalau mau pengen debat, tapi jangan sampai emosi.